Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melakukan konstruksi untuk masalah 3.1. Pertama-tama, buatlah dua buah sudut seperti pada gambar yang diketahui, yaitu sudut A dan sudut N. Gunakan segmen untuk membuat sudut tersebut. Beri nama sudut A. Buatlah sudut satunya lagi, yaitu sudut N, dengan menggunakan segmen. Beri nama sudut N. Lalu ukur kedua sudut tersebut dengan menggunakan fitur angle. Didapat besar sudut A yaitu 81,1 derajat. Dan sudut N yaitu 31,16 derajat. Kemudian kita akan membuat garis kerja W dengan menggunakan fitur line. Buat garis mendatar. Buat titik tersebut dengan titik P yang akan menjadi titik sudutnya nanti. Kemudian kita akan menduplikasikan sudut A terlebih dahulu pada titik P. Gunakan fitur Circle Center and Radius. Pada titik A, buat jari-jari sembarang, kita buat jari-jarinya 2, sehingga dapat memotong garis pada sudut tersebut. Cari titik potongnya menggunakan intersect. Maka didapatlah titik potong D dan G. Gunakan lagi fitur Circle Center and Radius. Buat sebuah lingkaran pada titik P dengan jari-jari yang sama, yaitu 2. Cari titik potong antara lingkaran dan garis tersebut, sehingga didapat titik potong H dan I. Kemudian buatlah lingkaran pada titik H sepanjang busur G dan D pada sudut A tersebut. Cari titik potong kedua lingkaran menggunakan intersect. Dapatlah titik potong J dan K. Dengan menggunakan segmen, hubungkan titik J dan P. Maka didapatlah duplikasi sudut dari sudut A tersebut. Untuk membuktikannya, gunakan fitur angle untuk mengetahui besar sudutnya apakah sama dengan besar sudut A. Didapat besar sudutnya yaitu 81,1 derajat, artinya sudut A dan sudut JPH merupakan duplikasi dari sudut A. Hilangkan lingkaran-lingkaran pembantunya agar lebih rapi. Beri tanda bahwa sudut tersebut merupakan duplikasi dari sudut A.
Untuk duplikasi sudut N, lakukan langkah yang sama seperti duplikasi sudut A tadi, yaitu buatlah lingkaran menggunakan circle center and radius dengan jari-jari 2. Cari titik potongnya, didapatlah titik potong L dan M. Kemudian cari titik potongnya, didapatlah titik potong R dan S. Gunakan segmen untuk menghubungkan titik R dan P. Didapatlah sudut RPQ yang merupakan duplikasi dari sudut N tersebut. Hitung besar sudutnya menggunakan angle, didapatlah besar sudut yang sama, yaitu 31,16 derajat. Hilangkan lingkaran pembantunya. Beri tanda pada sudut tersebut yang merupakan duplikasi dari sudut N. Terdapat sudut baru di antara sudut A dan N, itu yang akan menjadi sudut D-nya. Ukur besar sudut tersebut dengan fitur angle. Maka didapatlah besar sudut tersebut yaitu 67,74 derajat. Beri nama sudut D. Dari total besar sudut tersebut, jika dijumlahkan akan memiliki besar sudut 180 derajat. Kemudian kita akan membuat segitiga AND dari besar ketiga sudut tersebut. Gunakan fitur line untuk membuat garis yang sejajar pada garis kerja W. Perpanjang garis JP menggunakan fitur line dan PR juga. Cari titik potong antara garis perpanjangan tersebut, didapatlah titik potong P dan titik potong W. Gunakan fitur segmen untuk menghubungkan garis P dan V dan P dan W. Kemudian hilangkan garis perpanjangan tersebut agar terlihat lebih rapi. Maka terbentuklah segitiga dari ketiga sudut tersebut. Menggunakan fitur angle untuk mengukur besar ketiga sudutnya. Di sini diketahui bahwa sudut WVP dan sudut PVO
adalah sama dan sudut VWP dengan sudut WVQ juga sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut V dan W kita anggap sebagai sudut A dan N, sehingga terbentuklah segitiga AND. Di mana jika dijumlahkan besar ketiga sudut tersebut, didapatlah sudut 180 derajat yang merupakan sudut dari segitiga. Ganti nama sudutnya menjadi sudut A dan sudut N. Maka diperoleh segitiga AND dari hasil duplikasi sudut A dan sudut N. Gunakan poligon untuk memperjelas segitiganya. Terakhir, hilangkan garis pembantunya dan titik-titik yang tidak diperlukan agar terlihat rapi. Untuk masalah 3.2, pertama-tama, buatlah suatu lingkaran dengan menggunakan circle, center, and radius. Dengan jari-jari sembarang, kita buat jari-jarinya 4. Tentukan diameter lingkaran dengan menggunakan line. Hubungkan garis diameter tersebut dengan menggunakan segmen sehingga terdapat garis CB. Hilangkan garis pembantunya sehingga didapatlah diameter lingkaran tersebut. Ganti titik A menjadi titik O. Titik C menjadi titik A. Dan titik B menjadi titik C. Buat satu titik pada pusat lingkaran yaitu titik B. Kemudian hubungkan dengan segmen titik B ke titik O. Hubungkan titik A ke titik B. Buat garis BO menjadi garis titik-titik sesuai seperti gambar yang diketahui. Dengan fitur distance online, kita akan mencari panjang garis BO dan panjang garis AO. Didapatlah panjang garis AO dan BO sama dengan 4. Yang memiliki panjang yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga
AOB merupakan segitiga sama kaki. Dapat kita buktikan dengan cara menghitung besar sudutnya. Hitunglah besar sudutnya menggunakan fitur angle, yaitu besar sudut AOB dan besar sudut ABO. Memiliki besar sudut yang sama, yaitu sebesar 30,34 derajat, sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga tersebut benar-benar segitiga sama kaki. Kemudian kita akan menghitung sudut eksteriornya, yaitu sudut BOC. Terlebih dahulu kita hitung besar sudut BOC menggunakan fitur angle. Didapatlah besar sudut BOC yaitu 60,68 derajat. Buktikan sudut eksterior yaitu sudut BOC sama dengan sudut BAO ditambah sudut ABO. Besar sudut BOC sama dengan 60,68 dan sudut BAO dan sudut ABO memiliki besar yang sama yaitu 30,34. Kita lakukan hitungan manual, masukkan nilai-nilai tersebut pada rumus tadi. Jika 30,34 ditambah 30,34 akan menghasilkan 60,68 derajat. Sehingga pembuktian tersebut terbukti karena sama-sama memiliki nilai 60,68 derajat. Kemudian kita akan membuktikan bahwa sudut BAC sama dengan setengah dari sudut BOC. Sudut BAC atau disebut juga dengan sudut keliling memiliki besar sudut 30,34 derajat yang merupakan setengah dari nilai 60,68, di mana 60,68 itu setengah dari nilai 30,34 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut BAC sama dengan setengah dari sudut BOC, yang artinya sudut BAC sama dengan setengah dari busur BC. Maka dapat disimpulkan bahwa teorema tersebut benar. Untuk masalah 3.3, terlebih dahulu, gunakan poligon untuk membuat trapesium seperti gambar yang diketahui, yaitu trapesium ABCD. Buat garis BC menjadi B aksen dan garis AD menjadi B. Dengan menggunakan segmen, kita buat garis bagi dari titik B ke titik D. Kita perjelas poligonnya. Untuk mencari garis tingginya, gunakan fitur perpendicular line.
Didapatlah garis tinggi BE. Gunakan segmen untuk menghubungkan garis tinggi tersebut. Hilangkan garis pembantunya. Untuk garis tingginya dibuat garis H. Cari besar sudut BEA dan CFD. Dengan menggunakan fitur angle, didapatlah kedua sudut tersebut, yaitu sebesar 90 derajat, yang artinya sudut siku-siku. Gunakan fitur distance online untuk mengetahui panjang dari AD, BC, dan garis tingginya. Kemudian kita akan melakukan perhitungan manual dari luas ABCD sama dengan setengah dikali H dikali B plus B aksen. Dari luas ABCD sama dengan setengah dikali H dikali B plus B aksen. Masukkan nilai-nilainya, maka didapatlah setengah dikali 3 dikali 7 ditambah 4. Sama dengan setengah dikali 3 dikali 11, sehingga didapatlah nilai luas ABCD sama dengan 16,5. Untuk pembuktiannya dapat kita gunakan fitur area untuk mencari luas ABCD-nya. Cari fitur area, kemudian klik titik A, B, C, dan D. Maka didapatlah areanya yaitu 16,5. Dapat disimpulkan bahwa luas ABCD sama dengan setengah H dikali B plus B aksen itu terbukti.